Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan UTS kali ini ya. Di sini kami dan kelompok kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan kita, yaitu apa sih penggunaan kalimat efektif sendiri itu apa. Kemudian di sini juga sudah ada introduction yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama adanya pengertian kalimat efektif itu sendiri, kemudian yang kedua ada unsur yang mendasari dari kalimat efektif, kemudian yang ketiga ada syarat-syarat kalimat efektif, dan yang keempat ada ciri-ciri kalimat efektif, dan yang terakhir ada contoh kalimat efektif itu sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan untuk kali ini. Yang pertama yaitu ada Kak Amelia Syaharani, kemudian ada saya sendiri Aprianul Hidayah, kemudian ada Angelica, dan kemudian ada Lailatus Syarifah, dan yang terakhir ada Nadifa Aulia Ramadhani. Dan itu merupakan tim kelompok anggota kita yang akan mempresentasikan dari beberapa introduction yang telah saya sebutkan. Kemudian yang pertama ada pengertian, mungkin bisa dilanjut sama Amelia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ada beberapa arti kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijono berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua yaitu menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis, serta kalimatnya mudah dipahami dan mampu menimbulkan daya khayal pada diri pembacanya. Dan yang ketiga menurut Parera, pengertian kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur dari kalimat efektif. Nah, unsur kalimat efektif ini adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Nah, mengutip dalam buku Bahasa Indonesia Akademik oleh Sidik dan kawan-kawan, unsur kalimat efektif yakni ada berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Subjek sendiri mempunyai pengertian yaitu bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun juga predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau keadaan bagaimana si subjek tersebut. Yang ketiga ada objek. Nah, objek adalah bagian dari kalimat yang melengkapi subjek dan juga predikat. Untuk yang selanjutnya ada pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat.
biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Dan yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangan ini yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam sebuah kalimat. Sehingga unsur ini berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dari kalimat efektif. Nah, di sini dijelaskan ada 8 syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan juga predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan, ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Dan yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf sebelumnya untuk rekan saya ini tidak bisa hadir dikarenakan ada kendala sinyal. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan. Ciri-ciri dari kalimat efektif ada 6. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan itu apa sih? Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai. Nah, di dalam kesepadanan ini ada 3. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat dalam suatu kalimat dilakukan untuk menghindari penggunaan kata depan di, dalam, dan juga bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Kata depan pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat tersebut. Nah, mungkin bisa digantikan dengan dalam kurung iya, hadirin dimohon berdiri, atau bisa juga ianya dihapus, dijadikan hadirin dimohon berdiri, seperti itu. Nah, yang kedua ada ada tidak terdapat subjek yang ganda. Misalnya dalam contohnya yaitu soal itu sangat kurang jelas. Pada kalimat itu mungkin bisa diubah menjadi bagi saya soal itu kurang jelas. Nah, yang terakhir ada beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, dan juga bahkan. Tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak mengikuti acara pertama. Kata penghubung intrakalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Nah, perbaikan kata yang benar yaitu kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti
acara pertama. Atau kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Bisa di next. Bisa di next, Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Kak. Bisa di sebelumnya, Kak. Mohon maaf sebelumnya, ada slide yang belum saya baca. Nah, ciri yang kedua ada keparalelaran. Yang dimaksud dengan keparalelaran adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, dan bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, yang kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk verbal. Bisa di next, Kak. Yang ketiga ada kehematan. Nah, ciri kehematan yang dimaksud adalah menghindari penggunaan kata frase atau bentuk lain yang tidak perlu. Dalam kehematan ada 4. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Misalnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan, karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimat. Nah, kalimat yang benar itu seperti ini. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua ada hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah. Nah, pada contoh kalimat itu, kata hari, mohon maaf. Kata merah pada kalimat pertama sudah mengandung makna atau warna. Jadi, kalimat yang benar yaitu ia memakai baju warna merah. Atau ia memakai baju merah. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Kata naik bersinonim dengan ke atas. Kata hanya bersinonim dengan kata saja. Kata sejak bersinonim dengan kata dari dan mulai. Kata demi bersinonim dengan kata untuk kata agar bersinonim dengan kata
supaya, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat ada hindari pinjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Kata banyak pada contoh kalimat tersebut sudah mengandung kata jamak, sehingga yang kalimat paling benar yaitu masih banyak hal yang harus dibahas. Untuk yang selanjutnya ada kepaduan. Nah, kepaduan dalam kalimat efektif yaitu sebagai perpaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang pertama ada kalimat yang padu dan tidak bertele-tele. Yang kedua ada kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat yang berpredikat persona. Contohnya seperti surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan juga verba. Nah, seharusnya yaitu surat itu sudah saya baca. Yang terakhir ada kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transitif, dan juga objek penderita. Misalnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat di atas tidak diperlukan, karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Nah, kalimat yang sudah diperbaiki itu seperti ini. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Atau mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Yang terakhir ada kelogisan. Nah, kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Bisa di next, Kak. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh kalimat tidak efektif yaitu sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 5. Kalimat efektifnya yang benar yaitu sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. Contoh kalimat efektif selanjutnya, ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Kalimat efektif yang benar yaitu ibu memasak ayam goreng di dapur. Yang ketiga yaitu contoh kalimat tidak efektif yang ketiga yaitu Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Contoh kalimat efektifnya yaitu Diana memotong wortel dengan cepat. Contoh kalimat tidak efektif yang keempat, Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. Kalimat efektif yang benar yaitu Putri siswa teladan di sekolah. Yang kelima, semut adalah serangga yang suka
makan gula karena manis dan semut suka makanan manis. Kalimat efektif yang benar, semut merupakan serangga yang menyukai gula. Yang selanjutnya, Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian sekolah. Dan untuk kalimat efektifnya yang benar, Fitri belajar giat untuk ujian. Apakah udah selesai? Udah cukup ya teman-teman? Mungkin ini penyampaian materi kita terkait kalimat efektif itu sendiri. Terima kasih atas waktunya telah mempresentasikan dari hasil pekerjaan kalian. Kemudian di sini saya berterima kasih telah semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi ini. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan di sini saya ada satu pantun. Malam-malam terkena kantuk datang setelah beli tali. Kulihat teman-teman sudah mulai mengantuk. Tenang, presentasinya sudah usai. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.